Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Baik, melalui voice note kita kali ini akan membahas sedikit mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang pengusaha. Sebelum kita lanjut ke slide yang berikutnya, Ustadz ingin mereview sedikit ya mengenai hak dan kewajiban. Apa sih hak itu? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kita ulangi. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita ulangi ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sedangkan tanggung jawab itu adalah menjaga diri kita untuk menjalankan kewajiban dan hak kita. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang pengusaha. Kakak semuanya, di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hambanya untuk melakukan aktivitas jual beli, namun mengharamkan aktivitas riba. Karena riba termasuk dosa yang besar. Dalam syariat Islam ada banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh pengusaha muslim. Semuanya sangat jelas dan tidak boleh dilanggar oleh pengusaha muslim. Sebab aktivitas jual beli merupakan aktivitas yang berdekatan dengan maksiat, yaitu riba dan kecurangan. Di mana seorang muslim ketika melakukan aktivitas usahanya dia tidak boleh berlaku curang. Dia harus menjual barang dengan kondisi bagus. Dan dia juga harus jujur kepada calon pembeli. Jika barangnya ada yang rusak, dia harus bilang bagian barang yang rusak tersebut. Ketika dia menimbang, dia harus jujur dalam menimbang barang tersebut. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Dan juga seorang pengusaha muslim tidak boleh menipu konsumennya dengan mengurangi jumlah barang yang dijual atau mengganti secara diam-diam barang dagangan yang bagus dengan barang dagangan yang jelek. Itu sangat tidak boleh dalam syariat Islam. Kemudian dalam melayani calon pembeli, seorang pengusaha muslim harus bisa mengatur akhlaknya, mengelola akhlaknya, di mana seorang pengusaha harus bisa menebar senyuman yang indah, karena senyuman itu merupakan salah satu sedekah yang akan menjadi
menambah pahala bagi pengusaha tersebut. Selain menambah pahala, senyuman dari seorang pengusaha tersebut akan membuat nyaman para calon pembelinya. Sama halnya ketika kita hendak membeli sesuatu di suatu warung dan kita melihat si penjualnya itu ramah dan murah senyum, kita pun merasa nyaman dan senang ketika membelinya. Kemudian, bila kita menjadi pengusaha yang sudah sukses, yang sudah besar perusahaannya, secara otomatis kita pasti membutuhkan yang namanya pegawai, rekan kerja. Ada sebuah hadis yang menyuruh kita untuk membayar upahnya tepat waktu, di mana hadisnya berbunyi seperti ini: bayarlah upah pegawaimu sebelum keringatnya kering. Yang secara harfiah adalah kita harus membayar upah pegawai kita tepat waktu, tidak boleh diundur-undur, walaupun hanya 1 jam atau 1 hari. Apalagi diundur selama 3 bulan, 4 bulan, ataupun 1 tahun. Itu sangat tidak boleh. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menzolimi pegawai kita. Karena pegawai kita pun membutuhkan biaya untuk hidupnya. Seperti itu. Kemudian, besaran upahnya, gaji yang kita kasih ke pegawai, itu harus sepadan dengan keringat yang dia keluarkan. Kita tidak boleh membayar gaji karyawan kita itu dengan gaji yang kecil. Jangan. Kenapa? Karena nanti pegawai kita tidak akan semangat lagi kerjanya. Karena pegawai kita akan lari ke tempat kerjaan yang lain, yang gajinya lebih besar. Dan jika pegawai kita merasa terzolimi, maka doa-doa buruk yang dikeluarkan oleh pegawai kita itu akan didengar oleh Allah, sehingga akan terjadi malapetaka bagi perusahaan kita. Ya. Jadi buat kakak semuanya, bila nanti ketika dewasa hendak menjadi seorang pengusaha sukses, maka bayarlah gaji pegawainya dengan pantas dan tepat waktu. Dan kita juga sebagai pengusaha tidak boleh pelit terhadap karyawan kita. Kita sangat dianjurkan untuk memberi bonus, karena itu adalah bagian dari sedekah kita kepada karyawan. Karena dengan bersedekah, Allah akan memberikan imbalan lagi kepada kita. Entah itu dengan orderan perusahaan kita menjadi banyak, atau keuntungan dari perusahaan meningkat. Dan ketika kita melakukan aktivitas usaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang keras kita melakukan riba. Riba ini adalah aktivitas jual beli tetapi menyengsarakan sebelah pihak. Contoh sederhananya adalah
jika kita sebagai pengusaha meminjamkan uang ke teman kita, si A, 500.000, dan kita meminta teman kita itu untuk mengembalikannya 1 juta. Nah, itu tidak boleh. Itu adalah aktivitas riba. Dan jika teman kita telat membayarnya, kita tambahkan dengan denda menjadi 1.500.000. Nauzubillah. Itu adalah praktik riba. Itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak hanya seorang pengusaha, semua muslim di dunia ini dilarang melakukan aktivitas riba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki kebanyakan harta dan ada saudara kita, baik itu saudara maupun saudara seiman yang membutuhkan uang, kita pinjamkan atau kita beri, seperti itu. Karena yakin ketika kita menolong orang lain, Allah pun akan menolong kita. Ketika kita melakukan usaha atau kita menjadi pengusaha muslim yang taat kepada Allah, melakukan semua kewajiban kita yang sudah disebutkan tadi, insya Allah pun akan menepati janjinya. Ya. Allah akan memberikan keuntungan bagi perusahaan kita. Allah akan memberikan keuntungan bagi dagangan kita. Jika kita seorang pedagang buah, pedagang sayuran, atau pedagang makanan, jika kita sudah menunaikan semua kewajiban kita sebagai pengusaha muslim, Allah akan menurunkan rahmatnya dan memberikan keuntungan dari aktivitas jual beli kita. Itu adalah hak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan datangkan banyak orang-orang untuk membeli ke toko kita. Bahkan ada sebuah cerita seorang pedagang muslim, dia taat beribadah kepada Allah dan dia menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim, pengusaha muslim. Dia hanya membawa sedikit barang ke suatu pasar dan dia mendapatkan keuntungan yang besar. Siapakah dia? Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Di mana Abdurrahman bin Auf dia hanya membawa sedikit barang ke pasar, dalam hitungan bulan dia sudah menjadi seorang pengusaha sukses. Itu tidak lain karena ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana aktivitas usahanya dia sandingkan dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin ketika beliau menunaikan kewajibannya sebagai pengusaha muslim, maka Allah akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi usahanya. Seperti itu. Nah, kakak semuanya, tadi sudah Ustadz jelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang pengusaha muslim. Sekarang kakak bisa membuka buku tematik 5B halaman sebentar, Ustaz lihat dulu ya. Halaman 127. Di halaman 127 yang bagian atas, cerdas mengasosiasikan
Kamu telah memahami bahwa setiap pelaku usaha ekonomi memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Diskusikan dengan kelompokmu. Jika di buku tulisannya adalah berdiskusi dengan kelompok, maka saat ini karena kita belajar dari rumah, kakak boleh berdiskusi dengan adik, ayah, ibu, paman, atau siapa saja yang ada di rumah. Boleh diskusi secara langsung ataupun diskusi dengan menggunakan aplikasi sosial media jika orang tuanya berada di tempat kerja. Jika orang tuanya sedang ada di luar rumah. Ya kak ya? Silakan kakak isi hak pelaku usaha apa saja, kewajiban pelaku usaha apa saja, kemudian tanggung jawab pelaku usaha. Kakak isi di buku tematik 5B halaman 127. Sampai di sini penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku usaha pelajaran PPKN tematik 5B. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak semuanya yang sudah mendengarkan video ini, mendengarkan suara saya, dan juga kepada ayah bunda yang mendampingi Ananda. Saya mengucapkan beribu terima kasih sudah menggantikan kami mengajar Ananda di rumah. Terakhir sebelum penutupan, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari wabah pandemi COVID-19 dan kita berusaha untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19 dan semoga pandemi ini cepat berlangsung dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.